tentang pre dan post konferen keperawatan. Pre-konferen adalah suatu bentuk komunikasi antara ketua tim keperawatan dan perawat pelaksananya untuk mengetahui rencana asuhan keperawatan yang akan dilakukan kepada pasien. Tujuannya adalah supaya mengetahui apa aja sih rencana asuhan keperawatan yang akan diberikan kepada pasien saat itu. Kemudian waktu pelaksanaannya adalah sesaat setelah dilakukan operan jaga keperawatan. Waktunya kurang lebih sama 15 menit. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya yaitu ketua tim membuka dengan salam, kemudian ketua tim membagi pasien kepada perawat pelaksananya, kemudian memberikan rencana-rencana asuhan apa yang akan diberikan kepada pasien-pasien yang sudah diberikan oleh ketua tim tersebut. Kemudian post conference adalah hasil evaluasi asuhan keperawatan pada saat itu. Post conference dilakukan sesaat sebelum dilakukannya operan jaga yang selanjutnya. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Hampir sama dengan pre-conference, yaitu kita membukanya dengan salam. Kemudian ketua tim itu mengevaluasi kepada perawat pelaksananya pada tim tersebut apa-apa yang sudah dilakukan saat apa-apa yang sudah dilakukan asuhan keperawatan saat pada shift tersebut. Baiklah, untuk mengetahui secara rinci kita ikuti video berikut ini. Selamat pagi adik semua. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Desi Lurningsih. Nanti adik-adik bisa panggil saya Desi. Ya. Saat ini adik-adik berada di ruang dahlia untuk perawatan penyakit dalam. Nanti di sini banyak pasiennya ya, ya. Tujuan pada pertemuan kali ini kita bisa mendiskusikan apa-apa kasus yang ada dalam ruangan dahlia ini, kemudian rencana asuhan yang akan kalian buat itu seperti apa, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Nah, adik-adik apakah sudah menyiapkan LP-nya? Adik harusnya sudah Bu Dek Lari? Sudah Bu, saya mengambil nyeri. Waktu apa? Nyeri kenapa ambil nyeri Dek? Karena saya kemarin sudah masuk ke ruangan gitu kemarin. Itu saya yang lihat kebanyakan pasien-pasien kan mengalami nyeri karena sakitnya, karena penyakitnya. Kemudian juga masuk dalam vital sign yang kepada pasien. Selain dari tensi, respirasi, nadi, nyeri juga masuk di dalamnya. Nah, Dek Riana? Saya ambil nutrisi Bu. Setelah kemarin orientasi, saya beberapa pasien itu saya kasih dan saya lihat itu nutrisinya tuh ada yang kurang karena dipengaruhi oleh penyakitnya, ada yang CA, ada yang ikut, dan saya tuh berpikir kalau nutrisinya tidak bagus nanti penyembuhannya juga kurang maksimal. Jadi saya mengambil, jadi saya memutuskan untuk mengambil LP nutrisi. Ada adik apa? Iya, karena dari hasil kemarin kita sudah observasi ke pasien ke ruangan, dari beberapa yang saya lihat itu ada pasien-pasien yang pneumonia. Jadi saya mengambil oksigenasi untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi pasien. Oke, baik. Itu sih adik-adik ya. Selamat pagi. Pagi Bu. Kita Selamat pagi. dengan Pak siapa nggih? Saya Arin. Ini dengan Ibu siapa? Saya Eni, Hubungan Ibu dengan pasien apanya nih Bu? saya adiknya Mbak. Oke, baik. Pak Arif, yang dirasakan saat ini keluhannya ada apa Pak? Agak pusing Mbak. Oke, kalau di rentang 1 sampai 10, nah itu tekan kene. Berapa ya? Kalau di rentang 1 sampai Ini bocor mau katut terus. bisa dikat. Baik Pak, untuk nyerinya kalau Ya. di rentang 1 sampai 10 di angka berapa ya Pak? Kira-kira 2 sampai 3.
2 sampai 3 berarti nyeri ringan ya Pak. Ya. Baik Pak Arif, nanti Dek Wari mau ya aku perkenalkan ya jane ya. Wis tok. Wis Mas. Nih. Oke. Baik Pak, untuk nyerinya nanti akan dilakukan teknik relaksasi nafas dalam ya Pak. Iya. Oke, nanti akan dilatih dengan Dek Wari. Iya. Beliau adalah mahasiswa praktikan PSIK UGM. Iya. Dek Wari, monggo Dek Wari silakan. Selamat pagi Pak. Pagi, Mbak. Tadi dengan Pak Sinten. Saya Arif. Tadi Bapak mengeluh nyeri nih Pak G. Iya. Pusing atau apa Pak? Ya, pusing. Ya. Baik, hari ini kita akan melakukan tindakan nafas dalam ya Pak G. Iya. Tujuannya untuk mengurangi nyeri yang Bapak rasakan. Iya. Nah, sebelumnya Bapak bisa duduk Pak? Bisa. Baik, kalau gitu bisa duduk sebentar. Kita lakukan dengan duduk atau Bapak mau dengan Duduk, tiduran? Oh, oke. Pelan. Saya dengar sini. Kenapa? Baik, kita mulai sekarang ya Pak. Iya. Nah, pertama-tama tarik nafas panjang, tarik nafas dari hidung. Iya. Terus kemudian keluarkan pelan-pelan Pak Iya. dari mulut. Sekali lagi Pak, tarik nafas panjang, Iya. keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi Pak. Tahan, keluarkan pelan-pelan. Bagaimana Pak? Apa yang Bapak rasakan? Lumayan agak berkurang. Tadi kan Bapak nyerinya di rentang 2 dan 3 sampai 3 nih Pak. Setelah dilakukan tindakan nafas dalam, nyerinya ada di rentang berapa Pak? Ini saat ini masih ya hampir 3 lah, masih 2. Oh iya, sudah berkurang, Pak. Skalanya sekarang jadi berapa Pak? Atau masih 1. sama? Baik, nanti untuk tindakannya mungkin cukup sampai di sini dulu Pak. Untuk nanti jika Bapak merasa nyeri lagi, nanti Bapak bisa mengulangi tindakan ini. Nanti bisa dibantu sama Ibu ya. Ye, matur nuwun. Baik, kalau begitu saya cukupkan sekian Pak. Saya permisi dulu. Nanti saya kembali lagi untuk melakukan vital sign. Iya. Oke, permisi ya Pak. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum adik-adik semua. Untuk berkat selamat siang. Baik adik-adik, kita akan melakukan post control ya. Apa-apa yang sudah dilakukan, mengevaluasi apa-apa yang sudah dilakukan pada pasien pengelolaan masing-masing. Oke. Yang pertama sebelah kiri ya. Di Arifah pengalaman apa dan bagaimana melakukan rencana asuhan perawatan yang sudah dibuat. Pengalamannya sih agak deg-degan ya Bu ya, karena baru pertama kali mengelola pasien. Kebetulan hari ini saya dapat pasien yang setelah dilakukan vital sign, tadi ternyata pasiennya saturasinya itu di 95%. Jadi tadi saya melakukan oksigenasi, pemberian oksigenasi menggunakan asalpanul. Saya berikan 3 liter per menit. Kemudian posisinya saya berikan semi Fowler. Setelah pasien dilakukan oksigenasi, saya evaluasi lagi saturasinya naik jadi 98.000 seperti itu. Dan pasiennya juga merasa sudah tidak sesak lagi, sesaknya berkurang. Begitu Ibu. Oke, Dek Wari. Saya kemarin mengambil nyeri dari pengalaman yang saya rasakan karena ini baru pertama kali ya Bu ya, jadi campur aduk. Jadi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kalau kemarin kan kita cuma latihan sama teman sendiri, kali ini kan langsung ke pasien dan karakteristik pasiennya kan juga berbeda seperti tidak seperti yang kita bayangkan. Dan kebetulan pasien yang saya kelola ini cukup kooperatif, jadi banyak membantu. Jadi kemarin pasien mengalami nyeri, katanya mengeluh pusing di kedalaan 2-3. Kemudian kemarin saya lakukan teknik untuk mengurangi nyeri, yaitu nafas dalam, dan saya ajarkan bagaimana caranya. Kemudian setelah dilakukan tindakan, saya tanya ke pasien apakah sudah berkurang, katanya sudah
berkurang, skalanya turun ke 1. Kemudian juga saya menginformasikan ke pasien dan edukasi itu bisa dilakukan sendiri, nanti bisa dibantu dengan keluarga. Ketika nyerinya muncul, jadi bisa untuk dilakukan untuk mengurangi nyeri ketika nyerinya muncul. Oke, sip. Mari selanjutnya, Mbak Riana. Saya pasiennya tuh pasiennya tuh nggak mau makan, cuma makan 1 sendok, terus kemudian Pasiennya laki-laki atau perempuan? pasiennya perempuan. Saya perempuan di kamar yang kamar 12. Pasiennya karena beliau mengeluh mual terus enak katanya gitu, karena dia ada pendesakan di bagian perut. Dia nggak mau makan, makanya cuma 1 sendok maksimal itu. Saya makan pengajian, berikan administrasi untuk tips-tips agar bisa makan lebih enak, sedikit-sedikit, tapi sering diulangi lagi, terus kemudian diberikan minum yang hangat, terus kami berikan leaflet untuk tentang nutrisi seperti itu. Kemudian setelah pasien pulang kembali, pasien sudah mau makan, maksimal sudah mau makan 3/4 porsi. Kemudian pasien sudah tidak kelihatan pusat lagi. Untuk berat badannya peningkatannya baru setengah kilo, karena cuma kami kan di sini baru sebentar, tapi pasien sudah punya nafsu makan yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Berarti tindakannya dengan memberikan syarat untuk makan sendiri tapi sering, gitu ya. Oke, bagus-bagus semua ya. Semangat ya adik-adik, lanjutkan untuk dengan praktek di ruangan yang akan adik-adik lalui selanjutnya. Oke, terima kasih. Gak ada kendala? Ada kendala tak? Tidak. Alhamdulillah tidak. Tidak ada kendala ya. Oke, sip ya. Oke, sampai adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya Bu. Pre dan post conference keperawatan adalah sebagai wahana mahasiswa untuk merefleksikan diri tentang pengalaman dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Debriefing dalam post conference berfungsi untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh mahasiswa sendiri untuk kepentingan-kepentingan keperawatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya.